Ya, ini baru satu. Sekarang yang kedua, korelis, melankolis, polanya sama. Sok atuh aya pertanyaan, kenapa sih nggak anak mau pertanyaan? Ini udah ya? Izin Pak bertanya Pak. Ya. Terkait sukses Pak. Sukses itu kan suatu pencapaian atau hasil yang telah diraih ya Pak. Iya, iya. Nah, ketika seseorang telah meraih sesuatu yang dia tuju dan suatu saat dia ingin lebih lagi, apa itu sudah dikatakan sukses atau belum Pak? Iya, namanya ada sukses relatif dan sukses mutlak. Oh iya. Ya, apa yang dimaksud dengan sukses mutlak? Kemarin Anies kalah sama Prabowo. Ya, kemudian siapa lagi? Satunya tuh calonnya? Ganjar Pak. Ganjar kalah sama Prabowo. Itu namanya sukses mutlak dan gagal mutlak. Nah, yang kedua, Mas yang disampaikan itu adalah kesuksesan relatif. Gimana pembandingnya? Anies itu gagal menjadi presiden, tapi dia sukses menjadi gubernur DKI, mengalahkan Ahok. Jadi kesuksesan mutlak, kesuksesan relatif. Sama ya. Kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Kalau mutlak itu jelas ukurannya, yaitu siapa yang berpenghasilan di bawah 7,08 gram emas per bulan itu orang miskin. Dari mana? 7,08 itu adalah 85/12 bulan. Dalam satu tahun itu 12 bulan. 85 itu dari mana? Ini namanya nisab emas. Kalau kita bicara tentang zakat. Ya. Zakat. Ini nah begitu. Terima kasih tuh ada pertanyaan tuh. Bagus. Ya. Jadi kesuksesan itu seperti tangga. Hierarki. Terus itu. Ya. Di sini orang yang sukses adalah istirahatnya sebentar. Nah, makanya ada istilah orang sukses itu adalah orang yang menikmati proses. Bahkan ada yang bagus tuh. Saya juga tafsirnya kemana ya? Namanya Fadil Muhammad. Kenal nggak nih Fadil Muhammad? Tokoh nasional Fadil Muhammad. Ya, pernah jadi apa tuh? Gubernur Gorontalo. Itu. Sukses bukan tujuan kata dia, tapi sukses adalah perjalanan. Iya. Jadi ya dimati aja gitu. Pasti orang sukses pernah gagal, nggak mungkin sukses terus. Ya. Prabowo itu berapa? 16 tahun pengen jadi presiden. 2008 kalau nggak salah dia mendirikan partai Perindo. Ya. Ketika dia mencalonkan presiden yang ketiga kalinya, itu gimana orang melihatnya? Ya, presiden ketiga kali Prabowo mencalonkan presiden ketiga kali 2023 ya? Kemarin pencalonan presiden. Iya, terakhir. 23 ke 24. Terus ininya pemilihannya April ya? Ya, April 2024. Dia 3 kali baru menang. Nah, ketika dia mencalonkan presiden yang ketiga kali, ada orang yang senang, wah dia itu orang yang sabar, terus berjuang. Daripada saya mati kata Prabowo gitu ya, terus aja. Tapi kalau kata orang nggak senang, itu orang tidak tahu malu ya. Udah kalah terus ya. Wakil presiden 1 kali, presiden 2 kali gagal, terus aja nyalonin. Di sini ada tuh Lutfi ya dari PKB, ini yang ketiga kali. Lutfi ya. Ya Lutfi dari PKB. Terus Indar Parawangsa ya 2 kalinya gagal, ketiga kalinya sukses. Gitu. Jadi gimana orang melihatnya ya? Ayo senang beda dengan yang tidak senang. Kapok-kapok kata Prabowo nyalonkan dia. Saya meyakini kemarin itu curang. Curang Pak. Iya. Pada waktu 2019 itu Prabowo menang, tapi dicurangi sama Jokowi.
Jadi kan sudah ada itu tuh. Curangnya seperti apa, Pak? Ya? Curangnya seperti apa, Pak? Yang mana? Yang pemilu mana? Yang waktu Prabowo 2019 berarti, Pak. Itu menurut pandangan Bapak dari segi apa? Ya jadi ada yang dinamakan dengan serangan fajar, serangan duha, ini serangan duhur. Ini duha ya. Duhur. Nah, ini di KPU. Oh, duhur di KPU. KPU. Ya, ini di apa namanya? Di TPS. Ini di orangnya masing-masing. Masyarakat. NPWP. Wani Piro, ya. Nomor Piro, Wani Piro. Nomor Piro. NPWP. Padahal ini pajak sebetulnya diplesetkan. Nomor Piro, Wani Piro. Siap. Jadi menurut penelitian Burhanuddin, pemilu yang kemarin terakhir itu, ya, rakyat yang minta duit. Kalau 99 itu masih nggak murni lah. 99 tambah 5 berapa? 2004. Nah itu sudah bergeser tuh. Orang calon tuh bikin jalan, bikin masjid. Kalau nggak jadi jalannya dikeruk lagi. Itu tahapannya. Yang terakhir itu sudah sampai kepada bukan calon yang datang tapi rakyat yang datang. Ente wani piro, ente nomor piro. Tentunya tidak semua ya, sebagian. Begitu. Siap. Saya teman-teman saya di KPU banyak loh. Sampai kemarin itu menjadi KPU lagi tingkat kota. Ini dari 10 besar diseleksi lagi menjadi 5 besar. Pulusnya berapa? 250 juta. Kalau dihitung dari gajinya 8 juta nggak cukup dalam 5 tahun. Tapi yang ini di sini. Serangan duhur, jual beli suara. Nah itu, jadi Prabowo itu menang 2019 sebetulnya, tapi karena dicurangi, makanya Adi Hidayat sama UAS ya sudah menyatakan Anda menang, tapi ternyata jadi kalah gitu. Nah di Indonesia tuh kalau beda suara tapi masih tidak berubah menang, harusnya berapapun beda suara, kalau curang itu harus tumbang, harusnya begitu. Kalau moral Pancasila itu dalam Islam itu kalau mencuri berapapun sama aja mencuri. Nah, ini dalam pemilu, misalnya Mas ini menggugat. Nah gugatannya itu bedanya tidak merubah pemenang menjadi yang kalah, perbedaannya. Wis batal. Tapi kalau secara moral Pancasila, berapapun curangnya harusnya diskualifikasi. Begitu. Tapi memang benar sih Pak. Tapi tadi yang dikatakan sama Pak itu di KPU ada serangan duhur. Iya. Saya ngerasain sih Pak. Hah? Saya ngerasain waktu itu saya ikut PPK. Tuh kan. Saya alhamdulillah waktu itu dapat nilai yang bagus. Iya. Itu waktu tes tulis. Tapi di wawancara ya gitu Pak. Di wawancara saya kalah karena mungkin ya itu materi Pak. Kasihan teman saya tuh dosen tadinya, kemudian situ balik lagi ke dosennya susah. Ya. Di situnya sudah kalah, nggak punya 250 juta. Iya. 250 juta itu 1/4 miliar. Makanya itu negara Indonesia nggak pernah maju-maju ya Pak. Ya. Ini kata Mahfud MD kata ketua KPK itu yang masih muda tuh, udah selesai Abraham Samad. Ya. Kalau di nikel baru satu deh, tidak ada korupsi, satu jiwa manusia Indonesia sebulannya dapat 20 juta. Wow. Sebulannya setiap orang. Sekolah gratis apa gratis ya? Iya sih. Seperti itu. Ya. Jadi zaman dulu Golkar juga sama aja. Jadi kalau di TPU-nya tuh bawa paku tuh. Panitia bawa paku, kalau tidak ada dicolok. Kalau dicoloknya bukan Golkar, dicolok yang lainnya. Supaya tidak sah. Main-main gitu. Ingat aja dulu kampanye itu. Tukang beca rumahnya pakai kaca.
Pegawai kantor, ke kantor naik motor. Nah ini, saya ingat aja di waktu kecil. Ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah ini dasar hukum belajar watak adalah itu. Surat As-Sam ayat 7. Nah, tadi di khotbah saya tadi tentang itu SBM. Jadi kalau SBM ada ayatnya, ada yang 5 itu minimal teman-teman ingat tuh. Ar-Rod surat ke-13 ayat 11. Kemudian Al-Baqarah 153. Apalagi itu? 1784. Ada 5 minimal, ada yang dibuka di situ. Ya, kemudian 5339 An-Nazm. Kemudian 2 Al-Baqarah 186. Sok minimal eta lah. Ya, Pak. Sok diingatkan. Minggu depan saya tanya ya. Sukses itu 5339 surat ke-53 ayat 39. Kemudian 13 ayat 11 Ar-Rod. Kemudian 2 186. Kemudian 2 152. Kemudian 2 ya 216. Ini ujungnya isinya apa tuh? Bisa jadi apa yang kamu benci itu baik bagimu. Bisa jadi apa yang kamu senangi itu buruk bagimu. Sebaliknya apa? Bisa baik. Jadi yang kamu benci itu baik bagimu. Bisa jadi yang kamu senangi itu buruk bagimu. SBY itu sebagai seorang TNI pengennya tuh jadi jenderal dan pangdam. Tapi itu tidak tercapai. Tapi Allah memberikan sesuatu yang lebih hebat lagi. Presiden 10 tahun. Oh. Ya. Karir Pak militernya kalah sama Wiranto. Pernah anak buahnya Gubernur Jawa Barat dari ABRI, Gubernur DKI Jawa di DKI siapa? Yang TNI. Aduh, Bang Yos. Itu Bang Yos itu pernah atasan itunya, dia Pangdam, SBY-nya Kasdam. Jakarta. Begitu hidup tuh. Akhir yang saya ingat ya. Akhir itu jadi ketua DPRD Jakarta, kalah dihianati oleh 3 orang PKS. Nyebrang. Dia kalah sebagai ketua DPRD, jadi gubernur 10 tahun. Ya, kan lebih hebat tuh gubernur daripada itu. Kawan saya namanya Profesor Yudi SMA 1 kalah pemilihan ketua OSIS. Tapi dia jadi duta besar, guru besar, anggota DPR. Wah, luar biasa. Iya, menteri. 4 tuh. Saya tanya itu yang ngalahin Prof Yudi waktu SMA tuh kalau jadi apa? Tidak jadi apa-apa. Begitu hidup tuh. Roda berputar. Bisa dibalik-balik itu. Ada dia di bawah, di SD-nya di bawah, dia ke atas dan sebalik. Itu saya dulu. Ya, siapa? Ya, habis. Ya. Satu lagi. Ini dialami oleh saya. Itu calon wali kota Cirebon tuh, Eti. Itu dulu nggak ada apa-apanya. Saya ketua senat. Saya ketua senat itu sebelumnya ketua himpunan. Jadi saya masuk 84. Itu saya populer ke 83, 8 sampai 80. Sininya sampai 87. Dia sih enggak. Tapi saya hanya dosen, dia jadi wakil wali kota ya, pernah PD. Karena apa? Pulus. Orang tuanya pedagang emas. Di Indramayu. Gitu. Ya, hidup tuh seperti itu. Saya kira itu ya. Siapa? Ini bukan untuk saya, tapi untuk teman-teman. Coba satu hal saja dikuasai. Mau bareng-bareng boleh. Misalnya ini aja nih. Tadi. 5 tuh ya. Al-Baqarahnya ada berapa tuh? 3. 186, 152, 216.
Nah itu yang di khotbah saya nanti dibuka ya. Bisa guru dikirim pulsana, ku saya dikirim mendengarkan 20 menit sabarahan. Paris. So terus